Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita berjumpa lagi di ASES ketiga dalam rangka refleksi dari Open Class 1 dan menuju persiapan ke Open Class 2, termasuk juga refleksi pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu di kelas masing-masing. Nah, sebelum kita mulai acara, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari sejenak tundukkan kepala. Doa saya pimpin. Silahkan menundukkan kepala, berdoa, dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi kegiatan hari ini kita akan melakukan refleksi dari pembelajaran kita pembelajaran mendalam yang sudah kita lakukan di siklus sebelumnya, dan untuk mempersiapkan pembelajaran mendalam di siklus yang ketiga atau siklus terakhir nih Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai refleksi pembelajarannya. Saya persilahkan. Izin saya urun rembuk Bu Maulita. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar Bu, silahkan. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya akan menyampaikan hasil refleksi di siklus 2. Jadi saat di siklus pertama, jadi anak-anak Nike masih menggunakan lab maya atau virtual melalui aplikasi PET. Jadi mereka di sana belum menggunakan alat yang sebenarnya, belum bersentuhan dengan alat yang nyata. Jadi di situ mereka ada beberapa kelompok yang melakukan copy data dari teman-teman yang sudah melakukan praktikum. Jadi hampir beberapa kelompok Nike memiliki data yang sama. Nah, itu kendala di siklus 1, kemudian siklus 2. Di siklus 2 saya perbaiki penggunaan virtual aplikasi tadi untuk praktikum itu diganti dengan praktek langsung, yaitu kebetulan di materi gaya Lorentz. Jadi mereka menghasilkan satu produk yang nyata ya. Jadi dari kabel, kemudian dari magnet, kemudian dari baterai. Jadi mereka membuat produk jadi tidak berbasis data lagi. Nah, kemudian di situ terlihat karena sudah memang data yang diminta itu tidak terlalu dipentingkan di sana, tapi yang dipentingkan adalah hasil dari percobaan atau produk yang diinginkan. Jadi siklus pertama kendalanya itu tidak terlihat lagi di siklus kedua. Nah, namun di situ pemanfaatannya itu di kelas yang saya gunakan saat itu ada satu kelas yang 12.5 untuk melakukan take video. Kemudian di kelas lain saya memberikan perlakuan yang sama, namun di kelas lain itu belum berhasil dalam segi karakter karena ada beberapa kejadian yang buruk menurut saya. Jadi di sana ada kejadian yang menurut saya tuh dari karakternya itu tidak baik ya, karena ada beberapa alat dari lab, inventaris lab itu yang dirusak demi membuat alat yang saya tugaskan seperti itu. Jadi saya merasa kecolongan. Di sana refleksinya adalah mengenai karakter, kejujuran dari anak-anak dan tanggung jawabnya terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, seperti itu untuk evaluasi dan refleksi saya di siklus kedua. Mungkin teman saya di SMA 2 Amlapura yang lain dari Pak Salim dan juga Pak Ian bisa menambahkan untuk melengkapi refleksi dari SMA Negeri 2 Amlapura. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sri Purnami. Mungkin itu kendalanya tadi ya, ada kasus kehilangan itu Bu ya. Mungkin bisa kita tekankan lagi mengenai DPL-nya. Kemudian selanjutnya tadi rasanya Bu Eka sempat ASN Bu Eka atau Pak Salim dulu. Oke, silahkan. Ya, selamat siang Ibu Maulita. Saya ingin menyampaikan hasil refleksi dari kegiatan yang saya sampaikan di kelas dalam pembelajaran. Memang di dalam pembelajaran itu saya masih juga ada melihat anak-anak yang ya ragu-ragu untuk menjawab. Namun saya sudah berikan istilahnya penguatan, silakan Anda mencoba. Namun dari hal itu masih juga ada beberapa yang masih ragu-ragu menjawab dan mengikuti atau istilahnya menunggu jawaban temannya. Kalau temannya menjawab, dia alasannya sama Pak, itu kadang-kadang jawabannya.
Dari hal tersebut saya mencoba langsung saya itu saya sampaikan dulu. Maaf putus-putus Pak Wayan. Ya kameranya biar suaranya lancar. Oh gitu. Dari hasil pendekatan itu saya dekati anak-anak tersebut. Memang dia sudah membuat apa yang ia kerjakan sudah dibuat gitu. Cuma mungkin ada kesalahan sedikit atau bagaimana, mungkin dia takut menyampaikan, dianggap karena mungkin dari temannya kalau salah sedikit mungkin akan disoraki lah begitu gitu. Sudah saya sampaikan tidak usah ditanggapi, yang penting kita mencoba untuk belajar. Seperti itu, sehingga ada juga setelah kegiatan itu, setelah saya lakukan pendekatan seperti itu, ya anak-anak sudah mulai beranilah menjawab seperti itu. Itu bagi yang temukan, karena dia juga baru di sini, baru 2 bulan saya di sini, sehingga saya juga mempelajari juga karakter anak-anak itu sama sekali, karena saya ngajarnya di kelas 12 dan itu pun di pertengahan juga yang masuk gitu. Jika saya kadang-kadang anak bertanya, Pak tahu nama saya gitu, saya juga mengingat-ingat siapa namanya orang baru gitu, sebanyak itu sekalian gitu. Karena kalau dari awal mungkin saya tahulah dari kelas ini ya, dari kelas awalnya. Nah itu bisa yang sampaikan, mungkin kurang lebihnya yang mohon maaf. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih dari Pak Wayan Salim refleksinya. Tadi Bu Madesri atau Bu Eka duluan boleh? Oke, silakan Bu Eka. Ya. Terima kasih, izin urun pendapat. Nah, kebetulan di siklus 1 sama siklus 2 kemarin, itu pembelajaran saya itu ada realitanya dalam kehidupan nyata. Jadi ada praktik terkait dengan dunia nyata, sehingga itu menarik bagi siswa. Nah, sekarang kan tidak semua materi yang ada di saya itu bisa direalkan seperti itu ya. Jadi tantangan saya yang mau dikerjakan di siklus 3 ini adalah kebetulan materi yang terakhir ini dan siklus 3 ini sisa 1 kali pertemuan saja. Karena minggu depan ini kan Senin Selasa saya ngajarnya itu ada TKA, saya ngajar kelas 12 saja. Tinggal 1 minggu lagi sebelum libur Galungan Kuningan. Nah, jadi tinggal 1 pertemuan terakhir ini kebetulan materinya abstrak. Abstrak, tidak ada praktikum realnya. Ada sebenarnya tapi tidak bisa dipraktikumkan di lab SMA. Jadi tantangannya itu adalah bagaimana ini biar pembelajarannya mendalam mendalam ini terutama melibatkan kan, karena anak-anak akan tertarik belajar terutama untuk kimia itu jika dia bergerak seperti itu. Itu karakteristik anak-anak saya ya, anak-anak di pedesaan di Bandem ini. Kalau dia disuruh dengerin di kelas itu dia ngantuk. Tapi kalau dia ikut bergerak, dia bekerja gitu. Pasti jalan kelasnya, aktif, tidak ada yang ngantuk gitu. Kalau kita merancang aktivitasnya terus bergerak. Jadi tantangan saya yang harus saya jawab untuk pembelajaran yang terakhir penutup ini di semester ini itu adalah bagaimana mewujudkan pembelajaran untuk sesuatu yang abstrak dan terus bergerak. Pembelajaran untuk sesuatu yang abstrak dan terus bergerak. Gitu. Terima kasih itu aja. Halo Pak. Halo. Maaf Pak Yan Salin, bisa di-mute dulu Pak. Bisa di-mute. Karena menggema suaranya. Ini gimana ini? Halo. Keluar saja dulu Pak, sebentar, nanti masuk lagi. Sudah ya? Sudah, silakan Bu Emi jika ingin menanggapi tadi kendala dari Bu Wayan Eka terkait materi yang sulit untuk direalisasikan di kehidupan nyata seperti itu. Oke, silakan Bu Emi. Oke, selamat sore Bu Eka. Ini saran aja Bu Eka, bukannya saya menggurui nggih. Mungkin tadi kan kalau nggak bisa praktik secara real, kita masih bisa praktik secara virtual. Ada beberapa aplikasi kayak OLabs atau PET. PET itu ada kimianya, jadi nggak fisika aja, bahkan ada biologi yang
di dalamnya itu anak-anak bisa memanipulasi data. Jadi praktikum visualisasinya itu tidak hanya simulasi yang sudah ditampilkan oleh aplikasi, tapi kita bisa mengubahnya dengan memasukkan data. Jadi kita yang memanipulasi. Jadi mungkin gurunya bisa merancang LKPD. Jadi Bu Eka mempelajari dulu gitu. Pilih materinya di situ, misalnya materi kimianya apa ya, saya kurang paham. Dipilih, kemudian Bu Eka bisa download LKPD-nya. Terus disesuaikan sama karakteristik siswa Bu Eka yang suka bergerak, yang apa tadi ya tantangannya, yang kayaknya kalau mereka tidak memanipulasi data itu, tidak melakukan sendiri, mungkin mereka nggak puas gitu ya. Nah kan karakter muridnya Bu Eka seperti itu, mungkin bisa disesuaikan. Saya rasa menggunakan praktikum virtual itu bisa jadi salah satu jalan keluar gitu, supaya mereka tidak hanya melihat visual saja tapi juga memanipulasi data. Biasanya itu efektif Bu untuk keterlibatan. Terima kasih. Terima kasih Bu Emi. Maaf saya langsung aja. Pernah kemarin waktu di sel elektrolisis ya, karena materi itu cuma 1 kali pertemuan, saya pakai PETS yang itu. Tapi seperti nonton bioskop jadinya Bu Emi, karena kan laptopnya cuma 1, yang geser-geser itu cuma 1 orang di depan. Terus di HP anak-anak itu sebagian tombol itu tidak bisa ditekan karena tidak muncul full di layarnya dia. Apa karena saya kesalahan memakai aplikasinya atau tidak? Itu masalahnya. Jadi soal teknis nih. Mungkin ada tanggapan lain. Ini mohon maaf Ibu Maulita lagi permisi sebentar. Atau merefleksi lagi kegiatan sebelumnya Bapak Ibu yang di siklus 2, atau menanggapi permasalahan Bu Eka, dipersilakan. Ya. Mungkin Bu Emi atau Bu Sri, kan kita sama-sama orang sains ya, ada cara memakai aplikasi PET itu agar semua siswa itu aktif dengan laptop yang cuma 1 yang punya saya aja gitu. Kalau saya Bu Eka itu kan memang handphonenya satu kelompok itu nggak semua siswa pegang handphone, jadi 1 orang. Dan handphone yang ditampilkan itu kebetulan nggak tahu kenapa ya, handphone yang dipakai sama murid saya itu layarnya tuh mau dia kelihatan gede. Jadi kayak misalnya kita nampilin nih, yang ini di checklist ya anak-anak, yang bagian ini dicentang, bagian itu dicentang, sehingga dia muncul tombolnya gitu kan. Jadi anak-anak itu mungkin HP-nya kebetulan aja mungkin ini HP yang anak-anak saya pakai itu layarnya mau kelihatan gede. Kalau HP saya yang dipakai memang kayak gitu Bu Eka kendalanya. HP saya soalnya agak-agak gini, jadi kecil. Kok di HP Ibu nggak bisa? Anak-anak ada yang bisa gitu. Ternyata ada dalam satu kelompok 1 aja yang mau gitu, jadi bisa. Atau kadang laptop saya mungkin karena karakter anak-anak di sini ya, basically mereka itu punyalah bahkan melebihi. Jadi muridnya udah bawa iPad gitu ke kelas. Jadi mereka ya udah dengan dukungan finansial yang lebih mendukung gitulah. Jadi kalau misalnya mau praktek pakai pad, jadi mereka saya memang kasih tahu sebelumnya dari rumah, tolong dipersiapkan kita akan bekerja menggunakan pad. Jadi dengan leluasa nanti kita lebih bisa pakai layar yang lebih besar, bisa bawa laptop dan juga iPad-nya gitu. Jadi kendala itu sih kurang kalau di saya. Jadi kendala teknis nggak ada karena memang dukungannya sangat kuat sekali digitalnya di sana. Itu Bu Eka. Sepertinya Bu Eka terlempar ya. Terima kasih diskusi yang luar biasa dari Ibu. Mohon maaf, atau Bu Eka akan menambahkan? Ya terima kasih. Nah itu dah masalah. Saya juga kemarin dapat nyoba pakai PETS itu. Masalahnya di situ di sekolah saya karena anak-anak nggak ada yang punya laptop. Terus jadinya pakai laptop saya di depan tuh kayak nonton bioskop, giliran klik gitu. Jadi tetap aja yang sisanya yang sedang tidak mengklik itu dia nggak diem gitu. Jadi mungkin nanti saya pikirkan yang lain dulu ya. Makasih sarannya, saya sangat terima kasih sarannya.
Nih, baik, luar biasa nih Ibu-Ibu. Jadi Bapak Ibu, jadi memang selalu pasti ada kendala seperti itu di biologi pun seperti itu ya. Rasanya di biologi itu sangat banyak sekali praktikum, tapi ada beberapa praktikum yang memang tidak bisa kita realkan di praktik SMA. Mungkin kalau di kuliahan mungkin ada beberapa hal yang bisa kita praktikkan seperti pembuatan preparat seperti itu di kuliah saya praktik, tapi di sini sangat tidak mungkin untuk membuat itu. Jadi mungkin memang dengan virtual dan juga dengan cari-cari ide lagi lah tentang bagaimana kita menyampaikan materi itu tapi terasa dekat bagi siswa seperti itu. Oke. Lagi mungkin ada Bapak Ibu lain yang akan menyampaikan refleksinya. Oke, silakan Bu Tuti. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan merefleksi proses pembelajaran kita di Open Class 2 ya, di mana para murid sudah mulai berinteraksi di kelas dengan baik. Itu akibat dari akses kita yang pertama ya, proses pembelajarannya menjadi lebih baik lagi. Sinyal. Aduh. Sinyal, Ti. Maaf Bu Tuti, putus-putus suaranya. Ti pakai apa kok, Ti? Oke. Sebetulnya Bu Tuti terkendala sinyal itu. Sudah. Iya, mungkin bisa menggunakan device-nya Pak Gending, boleh sharing Bu. Dan kinya kok. Oh, nya. Halo, terdengar suara saya? Oh, sudah. Nah, sudah Bu. Aduh, nah bisa nih orang tembok. Akses ya. Apa namanya? Bukan akses Open Class, proses pembelajaran kita di Open Class 1 saya sedikit perbaiki, bukan sedikit ya, banyak yang kita perbaiki di Open Class 2, di mana proses pembelajaran siswa di kelas itu sudah menjadi lebih baik lagi, tapi di sini di proses pembelajaran berikutnya saya akan mencoba kembali untuk proses pembelajaran di luar kelas dengan materi yang berbeda. Di tahap kolaborasinya juga sudah mulai membaik ya, terjadi kolaborasi yang bagus sama teman, dan juga di sini rasa percaya diri juga sudah meningkat, 50% lah sudah meningkat, dan juga banyak siswa yang mengatakan bahwa dia merasa bahwa percaya dirinya itu kembali karena berkat dari beberapa proses kita di Open Class 1 seperti itu. Jadi mungkin di Open Class 2 ini saya akan memperbaiki di rasa percaya dirinya mungkin yang harus kita tingkatkan kembali, karena ada beberapa murid yang sama sekali belum bisa atau belum berani angkat tangan dan belum berani bercerita, belum berani berbicara seperti itu. Jadi saya coba untuk membawa keluar kelas. Apakah kolaborasinya akan tambah lebih baik atau bagaimana? Itu rencana saya di proses pembelajaran berikutnya. Demikian dari saya, mungkin ini dari Bu Sri Martin. Ya, terima kasih Bu Tuti. Silakan Bu Madisri. Ya, terima kasih semua. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bu Tuti tadi. Setelah melakukan refleksi di Open Class 1, ternyata kuncinya ada pada langkah kegiatan yang akan kita lakukan pada siswa. Jadi pada saat saya menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam dipadukan dengan discovery learning, anak-anak mulai sudah terlihat rasa percaya dirinya untuk menyampaikan sesuatu dalam bahasa Inggris. Kebetulan saya kaitkan teks deskriptif dengan situasi di Pulau Bali yang banyak kunjungan wisata, jadi menjadi seorang tour guide. Nah, untuk di siklus berikutnya, agar memotivasi rasa percaya diri pada setiap individu siswa, mungkin kegiatan kelompok akan saya ubah menjadi kegiatan mandiri dengan mempresentasikan
orang yang mereka sayangi deskripsi atau idola mereka. orang yang mereka sayangi atau idola mereka. Jadi apa Jadi apa yang menjadi inspirasi dari orang-orang yang mereka sayangi atau idolakan untuk untuk disampaikan disampaikan dalam bahasa Inggris, sehingga meningkatkan rasa percaya diri anak-anak dalam menyampaikan sesuatu dalam bahasa Inggris, menambah kosakatanya, serta menambah motivasi untuk menyampaikan pendapat mereka secara mandiri. Karena mendapat masukan dari Bu Purnami saat refleksi Open Class 1 tentang dimensi profil lulusan, yaitu ternyata bisa ditambahkan dengan kemandirian. Ya, jadi saya masukkan unsur dimensi profil lulusan kemandirian. Ya, itu saja refleksi dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Gusti Gending. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Made. Silakan Pak Gending. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar Pak, jelas. Oke, terima kasih Bu Maulita atas kesempatannya. Untuk di matematika, untuk hasil pembelajaran di siklus kedua, yaitu materinya perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Nah, dari hasil pembelajaran siklus 2 ini, saya lihat ada perubahan sudah mulai tampak dari aktivitas kelompok. Siswa sudah berkolaborasi, diskusi dengan baik dengan teman kelompoknya. Kemudian yang saya lihat dari masukan dari Bapak Fasilitator terkait pencapaian DPL di siklus 1 itu memang jujur saya terlalu banyak ya Bapak Ibu. Saya waktu itu fokus pada penerapan kritis, kolaborasi, kemandirian, dan kreativitas. Ternyata saya cek tidak maksimal ternyata penilaiannya seperti itu. Kemudian saya perbaiki pembelajaran siklus 2, saya hanya fokus pada 2 hal, yaitu yang pertama penalaran kritis dan kolaborasi seperti itu. Ternyata benar sekali dari DPL yang saya fokuskan cuma 2 itu hasilnya lumayan maksimal ya. Kemudian yang kedua, murid mulai terbiasa dengan pembelajaran yang melatih penalaran kritis ya. Sebenarnya biasanya kalau saya mengajar di kelas itu siswa itu diberikan rumus jadi seperti rumus yang sudah ada gitu tanpa kita mencari atau menemukan rumusnya itu sendiri. Nah, di siklus 2 ini saya perbaiki dengan menggunakan model discovery learning. Jadi saya mengajak siswa tuh menemukan nilai dari sin, cos, tan dari sudut-sudut istimewa seperti itu. Jadinya siswa saya lihat sudah mulai terbiasa nih dengan model yang mengutamakan siswa bagaimana bisa bernalar kritis ya dengan cara menemukan sendiri nilai dari perbandingan trigonometri tersebut. Kemudian yang terakhir, sesuai pembelajaran siklus kedua, saya sempat melaksanakan refleksi pembelajaran ini sebagai asesmen saja. Beberapa saya lihat siswa itu memberikan saran agar memberikan belajar di luar kelas ya, aktivitas outdoor. Nah, kebetulan nih setelah kita akses ini saya akan merencanakan perencanaan pembelajaran dengan aktivitas outdoor. Nah, kebetulan materi terakhir nanti yang akan dibelajarkan di siklus ketiga itu adalah mengenai aplikasi perbandingan trigonometri menggunakan klinometer. Nah, jadinya nanti di pembelajaran yang terakhir ini di siklus ketiga akan saya ajak siswa untuk mengukur seperti mengukur tinggi bangunan, tinggi objek seperti itu. Nanti yang ada kaitannya dengan yang dekat lah dengan siswa, yaitu menggunakan atau memberdayakan aset yang sudah dimiliki sekolah. Jadi kita fokus di sekolah dulu, nanti setelah siswa melaksanakan refleksi pembelajaran mungkin dia akan mencoba-coba di rumahnya seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di akses di hari ini ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Gending. Sejauh ini memang dari refleksi kita sama-sama meningkat dan kita juga sudah tahu mana yang akan kita tingkatkan lagi ke depannya, apa refleksinya, apa tindak lanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya dari Pak Ian, silahkan menambahkan. Selamat sore Bapak Ibu. 6 bulan masih bayar. Sudah terdengar suara saya? Iya, kan sebulan yang 6 bulan langsung cekokan. Terdengar Pak, terdengar Pak. Oke. Untuk permasalahan yang saya alami di siklus 2, di sini saya menggunakan
project based learning. Yang jadi permasalahan adalah ketika waktu setiap kelompok itu menampilkan produk. Nah, di sini produk yang saya buat bersama siswa-siswa adalah membuat lagu tentang solusi bagaimana mencegah permasalahan akibat globalisasi. Nah, yang jadi masalahnya adalah ketika audien itu hanya fokus pada penampilan setiap kelompok, sedangkan isi dari lagu tersebut masih banyak siswa-siswa yang belum paham sebenarnya makna apa sih yang disampaikan dari setiap kelompok tersebut. Jadi itu mungkin saya minta saran dari teman-teman bagaimana cara untuk mengkondisikan siswa itu agar dari segi penampilan bisa diterima, tetapi dari makna proyek yang dibuat itu juga bisa diterima ke audiennya seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Ian. Depannya setiap kelompok itu menyampaikan isi dari lagu yang dibuat seperti itu. Gini Pak, kalau setahu saya ya proyek itu harus butuh waktu yang cukup untuk kegiatan pendampingan mengecek kemajuan proyek itu salah satu. Ada kan langkah pembelajaran di pembelajaran proyek itu mengecek kemajuan proyek. Nah, jika cintanya berjalan dengan baik, harusnya ketika kita mengecek kemajuan proyek itulah kita sudah melihat konten masing-masing kelompok gitu ya. Konten isi dari proyek masing-masing kelompok, sehingga di tahap penampilan akhir itu memang akan terjadi bias Pak, karena anak-anak cenderung menilai apa yang dia sukai dari komponen itu kan, karena minatnya dia beda-beda. Ada yang bagian nadanya disukai, ada bagian bagaimana temannya berekspresi dan sebagainya. Jadi kapan kita bisa kesempatan mengecek isinya adalah ketika kita meninjau kemajuan proyek. Jadi ada, kalau dosen saya bilang itu proyek itu tidak bisa dirancang 1-2 kali pertemuan Pak Ian. Gitu kata dosen saya gitu Pak Ian. Terima kasih. Terima kasih sarannya Ibu. Ya baik, terima kasih Bu Eka juga memberikan masukan kepada Pak Ian. Nah, selanjutnya Pak Frisko silahkan. Oke, sebelumnya selamat sore, terima kasih waktunya. Selamat sore Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan pelaksanaan pembelajaran yang sudah saya lakukan di siklus kedua. Untuk secara umum baik sih Bapak Ibu, cuman ini ada cumanya juga nih. Kalau tadi Bapak Ibu menemui beberapa perkembangan, kalau saya lebih ke stagnan Bapak Ibu. Mungkin karena diri saya sendiri pada waktu siklus 2 ini karena tidak maksimal karena sakit. Terus yang selanjutnya siswa itu malah berkomentar lebih seru siklus pertama, lebih menggembirakan siklus yang pertama seperti itu. Jadi permasalahannya adalah sebenarnya untuk materinya lebih kontekstual untuk siklus kedua karena permasalahan yang ada di sekitar mereka. Tetapi yaitu ternyata anak-anak itu ketika menyajikan informasi atau presentasi itu lebih suka kayak semacam window shopping seperti itu. Jadi kalau untuk berdiri di depan terus kemudian yang lain mengomentar itu anak-anak katanya bosen, terus terus nggak konsentrasi dan mereka juga lebih fokus ke materi dia sendiri. Tapi kalau window shopping itu kan semuanya bergerak, jadi mereka lebih suka kayak gitu. Nah mungkin mohon di sini sarannya Bapak Ibu bagaimana baiknya untuk siklus 3 nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Frisko sudah menyampaikan refleksinya. Mungkin ada Bapak Ibu yang akan memberikan tanggapan atau memberikan masukan kepada Pak Frisko terkait masalah presentasi, model-model presentasi mungkin nggih. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang sharing pengalamannya mana model presentasi yang lumayan efektif untuk diterapkan di pembelajaran. Ada, silakan Bapak Ibu. Saya Bu. Oh iya boleh. Bu Eka silakan. Kalau saya itu gampang Bu, tanya aja siswanya sukanya yang mana. Nanti itu aja pakai. Karena siswanya Pak Iko sukanya gallery walk, ya gallery walk aja lagi. Terima kasih.
Bagus, pas Bu Eka, nggih. Jadi benar. Jadi memang begitu nggih Pak Eko, ikuti kemauan anak. Kadang beda kelas pun beda kemauan nggih. Kadang ada kelas yang maunya window shopping, ada satunya memang maunya presentasi. Kelompokan juga kadang ada yang maunya ditunjuk gurunya, ada yang maunya dipilih sendiri kan gitu, kadang berbeda. Nggih. Maunya tidur-tiduran. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Pak Ibu. Baik Bapak Ibu, terkait refleksi rasanya semua Bapak Ibu sudah menyampaikan mengenai refleksi dari siklus 2 dan juga persiapan untuk ke siklus 3. Nah, dirasa mungkin mayoritas sudah mengalami peningkatan, terutama di bagian motivasi belajar siswa dengan menerapkan berbagai model yang berkaitan dengan pembelajaran masing-masing, dan juga mulai kita untuk membiasakan untuk selalu memberikan pembelajaran yang kontekstual atau bermakna